aku bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertemu lagi dengan sesi yang sama yang disebut dengan obras. Pras. Obrolan santai. Jadi kemarin kita ada sedikit masalah dari pihak vendor, bahwasannya penayangan kita dari pihak vendor itu dikatakan kurang baik karena terlalu vulgar, menjadi penyebar kebencian bahasanya bagi salah satu kaum. Nah, kamu sekarang tanya ke aku apa? Ya udah kalau gitu kita mau menceritakan kisah Nabi aja ya. Gimana kalau kita kisah Nabil? Boleh. Boleh. Oke. Jadi pada saat itu kenapa kaum Sodom di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman-zamannya Nabi Lut pada saat itu? Ya itulah yang disebut dengan lagi bete. Oh lagi bete. Kita kemarin ngebahas lagi bete. Mungkin terlalu keras. Iya. Ya, kita bahas lagi bete itu lagi terlalu keras, makanya dari pihak YouTube itu langsung di banned, dihapus. Keras banget kemarin video kita tuh kemarin keren banget sumpah. Full daging, asli. Kita ngebahas tentang Perpres 2026 Prabowo yang menyatakan lagi bete adalah ancaman non militer. Jadi gitu, lagi bete itu adalah ancaman non militer. Bagi gue sendiri, lagi bete itu memang harus seperti itu sih. Kalau lagi bete, lu harus ubah sifat lu. Jangan lu membanggakan diri lu dengan lagi bete lu. Pemirsa tahu lah ya. Soalnya kemarin kita tuh ngebahasnya tajam banget. Tapi dari pihak vendor tidak diperbolehkan karena bahasanya dia membahas suatu kaum dan menyebar kebencian. Kok menyebar kebencian sih? Komunitas tersebut kan bukannya bermasalah yang membuat kita jadi khawatir akan anak cucu kita ya. Ya kan? Kaum Nabi Lut aja, kaum Sodom itu udah ada ceritanya lah. Kalian semua yang beragama Muslim, yang beragama Katolik juga sama. Enak amat ngopi, mau dong. Kopi cuy. Kopinya asli, dia jualan kopi juga loh. Fututang, Fatilano. Ya kamu jualan kopi juga, sekalian aja promosiin kopinya. Nanti ya, pasti kita promosi nanti. Ada kopi enak banget sumpah. Kalau mau ini di sini aja, kita komen-komen aja. Kopinya Murca. Oke, kita bahas tentang lagi Sodom. Lagi bete. Lagi bete itu adalah salah satu ancaman non militer yang membuat kita tuh mendukung peraturan tersebut dari presiden kita sendiri. Sebab musababnya kenapa? Selama ini lagi bete itu terlalu vulgar sekali. Tidak berkaca pada diri dia sendiri, apalagi daerah Jakarta Selatan ya. Lagi bete itu bener-bener dia, udah, ini gue apa adanya. Apalagi mau tau nggak yang waktu itu terjadinya Citaim Fashion Week. Oh iya, tahu. Pas terjadinya Citaim Fashion Week itu banyak banget lagi bete sumpah. Itu bener-bener aku kecewa banget. Aku pernah kesana, itu aku pernah lah seenggaknya catwalk di sana lah. Di salah satu zebra cross dong. Oh iya, Kok trotoar sih? Kok kamu gitu sih? Coba dipegang dulu palanya. Aduh, anget. Terus. Jadi menyeberang zebra cross tersebut, aku pernah sekali di sana. Ada pengalaman aku. Akan tetapi pada saat itu aku tidak siarin ke salah satu YouTube channel aku atau media sosial aku. Karena kenapa? Aku nggak mau mengenai perihal itu menjadi salah satu polemik mereka ataupun bisa dikatakan mendukung lagi bete mereka. Kaum lagi bete itu, aduh parah deh. Kan yang pertama kan ada gara-gara Citaim Fashion Week itu kan ada si Boja siapa? Ya pokoknya gitulah. Ya, disana kan banyak kan sampai jangan gua ditabrak begini segala macam ini. Apa sih? Lu mikir dong. Ubah dong. Gua takut tahu sama kaum Nabi Lut. Takut anak cucuku tuh ketularan. Karena orang kayak gitu adalah bagi gua sampah masyarakat. Yang harus bukan di bumi hangus kan ya. Harus kita rangkul menjadi sembuh. Kita rangkul menjadi sembuh atau kita hujat atau bagaimana ya menurut kamu? Jangan hujat juga. Kita support aja. Iya. Support aja kayak gitu sampai ibaratnya dia sadar. Kalau misalnya nggak sadar. Ketok kepala lu gimana? Apa kembang ke baseball? Doa aja semoga diberikan hidayah. Sebetulnya hidayah banyak sih, tapi dia nggak mau jemput. Dia masih sendiri itu nyaman, aman, dan mereka itu bisa dikatakan malah seneng. Diagung-agungkan tuh malah seneng. Dikasih panggung tuh malah, waduh hebohnya kayak apa tahu. Iya. Awalnya salah sih. Ya tetap dong kayak begitu mah. Ya bukan awalnya salah, memang salah. Memang salah. Polemik kita sebetulnya gini sih pertama. Mereka itu adalah seorang predator anak kecil yang pertama. Lagi bete itu adalah seorang predator yang mengiming-imingi anak-anak remaja, ya, termasuk bisa dikatakan Gen Z ya. Mengiming-imingi Gen Z dengan sejumlah rupiah atau suatu pekerjaan. Iya dong, di suatu pekerjaan. Karena ini gue cerita tentang pengalaman gue waktu gue zamannya di tahun 2008 ya. Jadi waktu itu gue pernah casting, di mana casting tersebut ada di salah satu manajemen artis yang nggak bisa gue sebut artisnya siapa. Dalam casting di situ ada 5 orang yang lolos termasuk gue. Dan gue nggak bisa sebut yang lolos artisnya itu siapa, termasuk gue. Apa sih penawarannya gimana sih supaya lo jadi artis? Mau tau nggak? Kamu dong, kan kamu belum cerita. Tanda tangan di lapangan tembak. Tanda tangan di atas perut. Gila nggak? Waktu itu ada salah satu ketua, bisa dikatakan bukan ketua ya, bisa dikatakan CEO lah. CEO-nya salah satu manajemen artis. Dia seorang laki-laki yang mau ngangkat nama gue sebagai artis, terbang dalam hitungan 1 minggu. Langsung terkenal lah di program Antv pada saat itu. Gue nggak bisa ngomong programnya apa. Sama di program RCTI gue nggak bisa ngomong programnya apa. Tapi dengan perjanjian agreement bahwasannya lu pacaran sama gue. Dengan kaum lagi bete itu, kaum Nabi Lut, kaum Sodom lagi bete. Jadi kan gue ngerasa amit-amit banget sih.
tahun 2008 itu agreement itu gue sobek. Habis gue sobek pun ya udah gue nggak mau tergiur dengan angka, tergiur dengan rupiah tersebut, nggak mau. Akhirnya gue harus sobek kan. Iya. Nah karena gini, sekarang nih Bumi, sekarang nih Indonesia merasa terancam dengan kaum sodom. Baru. Ya. Baru makasih juga untuk presiden kita Pak Prabowo, top banget ngebantah, boleh bisa dikatakan peraturan baru untuk LGBT adalah salah satu ancaman non militer. Pokoknya kita dukung hal positif. Betul, dan kita tidak membenci mereka. Sekali lagi, kita tidak membenci mereka. Akan tetapi kita hanya bisa menasehati sekali, 2 kali, 3 kali. Tolong dong, please. Ayo dong, lu tahu kan, agama manapun tidak ada yang mengesahkan LGBT. Dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan Yahudi pun tidak mengesahkan yang disebut dengan LGBT itu. Iya. Jadi kemarin kita ngebahas ini, tapi dari pihak vendor tidak diperbolehkan. Kesel juga sih. Jadi agak gimana ya? Keresahan kita itu sebetulnya kayak gimana keresahan kita? Seharusnya kan jangan kayak gitu. Lumayan 12 orang yang nonton. Bagi lo orang yang udah nonton dari 12 itu, isinya tuh full daging banget. Ya, kita ngebahas tentang LGBT itu, kaum nabilut ya. Tapi akan tetapi memang sih benar sabda Rasulullah mengatakan bahwasannya gini. Sebelum datangnya hari kiamat ada 10 tanda kiamat-kiamat kecil. Yang di salah satunya adalah seorang laki-laki menyerupai perempuan, seorang perempuan menyerupai laki-laki. Dan akan munculnya kaum nabilut di akhir zaman. Subhanallah, benar-benar Rasulullah itu mensabdakan dengan kejadian yang benar-benar nyata. Di berapa sih, 1400 tahun yang lalu dia bersabda seperti itu. Yang terjadinya benar segini. Sekarang nih bumi ini udah tua terjadinya. Dan ada lagi sabda Rasulullah mengatakan bahwasanya akan ada perniagaan bebas sedunia dan banyak orang berbondong-bondong untuk berniaga. Benar ya, mau belanjanya tinggal klik tak aja dari mana pun nyampe. Jangan, ya itu dari aplikasi topi, ada aplikasi Topeda, ada yang disebut ya, aplikasi itu dah, aplikasi Lada ada. Ya kan, banyak. Itu tuh yang membuat tuh perekonomian kita, inflasi kita hancur, apalagi otonomi daerah kita. Pasar-pasar tradisional banyak yang pada sepi. Gara-gara adanya hal itu sepi, jadi pasar-pasar tradisional kita, otonomi daerah kita rusak. Yang biasanya orang datang ke pasar, sekarang orang malah tinggal ngeklik handphone. Yang membuat inflasi kita semakin tinggi. Membuat inflasi kita tinggi adalah dolarnya rendah. Di angka berapa sekarang? 18.000. Gila loh. Alasannya pakai negara, kita nggak pakai dolar. Tapi udahlah, kita jangan bahas ke situ dulu, kita bahas kaum LGBT dulu. Kaum tersebut sih kita tidak menghina. Kaum tersebut kita tidak membenarkan juga, karena kekhawatiran kita, kegelisahan kita di hari tua kita nanti, kita kan mau punya anak cucu, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kita pengen itu anak cucu kita tuh benar-benar menjadi pemilik komitmen yang baik, yang tidak bisa dihasut oleh hal-hal yang seperti itu yang membuat kita takut. Menurut kamu gimana sih? Aku pusing deh jelasin itu ya. Coba. Pusingnya takutnya vendornya ini nih. Iya kan? Harus hati-hati ngomongnya. Takutnya vendornya ini. Kemarin soalnya kita tuh membahas terlalu keras. Vendornya malah mendukung kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Kata vendornya, kamu telah menyebar kebencian pada salah satu komunitas. Vendor ngomong kayak begitu. Sebetulnya gue tuh greget banget sama orang-orang kayak begitu. Pengen gue rasanya tuh, udah dong berhenti. Kita sama aja kayak benci kan lo kayak. Iya, gue gak benci sama lu. Lagi bete tuh gue gak benci. Tapi seenggaknya yuk kurang sini, kalau lu mau berubah, lu kenapa sih? Sebab musabab lu tuh kenapa bisa jadi kayak begitu? Apakah lu gara-gara ekonomi yang membuat lu jadi kayak gitu, yang dan lu jadi terjebak dalam kaum Sodom? Dan gen-gen kita, gen alpha kita sekarang udah mulai jadi tulang lunak. Iya, dari kecil ya? Iya, sampai pakai eyelash lu yang diomelin gurunya. Ya kan, kamu tahu kan itu kan? Itu gila kayak begitu. Jadi contoh yang gak baik. Terus banyak dari public figure kita yang kayak begitu juga. Ayo dong, please dukung bangsa kita agar tidak terjadi hal seperti itu. Ini keresahan saya pribadi loh. Karena semua agama tidak membenarkan terjadinya kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Itu yang aku pengen tahu tuh awal mula pernikahan. Awalnya dari mana? Jadi gini, ada salah satu negara yang mengesahkan kaum lagi bete bisa menikah. Iya, itu. Salah satunya Belanda, Kenapa? Jerman. Karena apa? Karena hak asasi manusia yang dihasil. Jadi dia berpegang teguh, ini hak gue dong. Hak asasi manusia ini hak gue mau ngapain aja, gue udah dilindungi. Padahal dalam hak asasi manusia tersebut, bukan maksudnya lu berhak untuk menjadi kaum Sodom ataupun menjadi lagi bete. Bukan hal tersebut yang dihakimi, akan tetapi hak-hak tentang kemusyawarahan, mufakat, ataupun bisa dikatakan penghujatan, atau bisa dikatakan mengenai hak pernikahan misalnya nih. Hak asasi manusia kan kita berhak menuntut dari pihak perempuan, itu ada hak asasi manusianya, dari pihak laki-laki ada hak asasi manusia. Tapi bukan untuk kaum lagi bete. Lu kalau lagi bete, jangan kayak gitu, jangan lu nyebarin itu virus. Bukan nyebarin, lebih ke mencontohkan. Contohkan. Untuk semuanya. Iya, jadi nggak ada tuh. Tapi gini, ada salah satu platform sosial media yang tidak memblok kita, yang tidak menghapus konten kita, itu adalah satunya TokTok lah. TokTok. Nah, di situ ada aplikasi TokTok, dan kembali lagi nama TokToknya apa? Nah, agak ribet nih, nama TokToknya ini mau diganti nih. Nama TokToknya mau diganti menjadi Hilma, seperti nama di YouTube tersebut. Ada lagi ya? Audina apa gimana sih? Audina. Jadi gitu. Jadi aku juga bingung. Ngebahas itu pusing karena kemarin tuh udah dibahas, bobotnya dalam banget. Tuh vendornya tidak bisa, tapi kita coba lagi dengan bahasa halus. Ya, ini kita bahas halus nih, Kalau di band berarti kita rubah jadi pusing.
Munas boleh. ya kan? Iya. Boleh bisa begitu. Jadi kita udah bahas halus nih. Pada intinya kami mendukung program Perpres 2026. Bagi BT adalah salah satu ancaman non militer. Kita dukung itu. Mereka yang merasa dirinya udah menjadi kaum tersebut, saya pribadi dan Hilma pun calon istri saya tidak membenci hal itu. Akan tetapi akan kami rangkul dan kita sembuhkan. Lu kenapa sih kayak gitu? Ayo dong sembuh. Bisa kok, ya kan? Lu bisa kok normal, ayo dong sembuh. Seperti pemakaian narkoba berat pun bisa disembuhin. Bisa dimasukin rehabilitasi. Akan tetapi kan jangan merasa, ini kan hak asasi gue kan ada hak